Jelaskan dulu terkait dengan menikah ya. Menikah. Belakang bisa lihat nggak belakang? Bisa lihat papanya Pak, lihat tulisannya nggak Pak gitu. Bisa ya. Eh Menikah. Laki-lakinya kerja di SS nih. Di sini ya berarti ya. Terus perempuannya itu bukan di SS. Nah, dapatnya berapa? 600, benar. Terus kalau laki-lakinya di SS, terus perempuannya juga di SS gitu, dapatnya berapa? Ya, ini iso ya. Aduh. Ya maksudnya kalau dua-duanya di SS gitu sama-sama dapat gitu, tidak salah satu. Kalau perempuannya oh ini benar, ininya bukan SS dapatnya berapa? 600 ya. Kalau ini kayak gini? Nah, enggak ya, minta orang tuanya saja ya. Gitu. Ya. Oke, berarti menikah sudah paham gitu. Terus ke melahirkan, kan 1 juta nih melahirkan. Nah sekarang laki-lakinya SS nih. Terus perempuannya itu bukan SS. Berapa dapatnya? 1 juta. Ya benar. Terus kalau laki-lakinya SS, perempuannya SS nih. Nah, 2 juta. Wow. Ya. Nah, kalau kasusnya kayak gini, itu yang diperhatikan adalah karyawan perempuannya. Kalau normal, dia dapat 1 juta. Normal itu lahir normal maksudnya. Kalau sesar, 2 juta. Jelas ini? Milih normal apa milih sesar? Normal. Ya. Ini ya, yang diperhatikan adalah karyawan perempuannya. Begitu juga si perempuan ini laki-lakinya bukan SS nih. Ini SS, oh di sini. Ya sama, haknya sama. Itu. Nah kalau statusnya tadi di sini Pak, laki-lakinya SS, perempuannya bukan. Tapi istrinya melahirkannya sesar Pak, ya tetap 1 juta dapatnya. Itu. Jelas? Jelas yang ibu-ibu ini, yang bapak, calon bapak ya. Terus terakhir adalah layu. Layu besarannya 500.000 nih. Itu. Layu itu untuk siapa Pak? Untuk keluarga inti, ya. Keluarga inti itu bapak atau ibu, kemudian saudara kandung ya, saudara kandung. Itu. Pak nenek saya meninggal Pak, saya minta 500.000 Pak. Wah ya enggak, itu ya, enggak ya, itu. Sekarang saya tanya, kalau di SS itu kan banyak ya keluarga-keluarga gitu. Semisal ada 3 bersaudara, ya. 1 orang di Tangerang, 1 orang di Bali, 1 orang di Semarang semisal. Kakak beradik itu, kebetulan bapaknya itu meninggal. Itu dapatnya berapa? Dapatnya berapa? 1,5 juta ya? Ya benar. Jadi ketiga-tiganya itu dapat 1,5. Karena apa kok dapat Pak? Ya karena itu tadi satu satu kandung ya, satu bapak. Jadi semuanya itu dapat gitu. Itu lelayu. Paham ya? Paham ya? Kalau saya kasih contoh gini, ada si karyawan SS nih perempuan nih, dia itu lahir sesar, anaknya lahir sesar, terus kemudian selang 2 hari gitu anaknya semisal nggak ada gitu. Nah dapatnya berapa Pak? Itu berapa dapatnya? 1,5 juta. Mbak pinter nih hitung-hitungannya. Ya, ya benar, 2,5 juta, ya 2,5. Sudah jelas? Ada yang mau tanyakan? Biaya sosial jelas ya. Kalau uang itu jelas mesti. Terus berikutnya koperasi. Nah, koperasi itu setelah menjalani masa training 1 tahun ya gitu. Nanti setelah 1 tahun itu dapat apa koperasi ya gitu.
Tadi siapa yang bersendawa tadi? Siapa? Oh ya, jangan diulangi Mas ya. Kalau dalam apa, ya maksudnya ini untuk pribadi, itu masalah etika ya gitu. Di apa, ya jangan sampai berbunyi gitu. Ditahan, keluar belakang Mas. Itu ya, koperasi itu masa kerja 1 tahun gitu. Nanti semisal sudah menjadi anggota koperasi mau pinjam, semisal untuk keperluan membantu orang tuanya atau untuk menikah, semisal nanti bisa pinjam ke koperasi gitu. Iyalah, masa. Ya, kalau koperasi itu potong gaji ya gitu. Setiap bulan pinjam tergantung pinjamannya berapa. Terus yang kita pinjam berapa Pak? Ya tergantung gajinya juga. Jadi ada plafon-plafonnya seperti itu. Gitu ya. Ada lagi koperasi? Enggak ada ya. Terus training gratis yang seperti teman-teman jalani ini ya. Perjalanan dibiayai, terus selama di sini disediakan wisma, disediakan maem ya. Itu dibiayai semua itu. Tidak dipungut biaya ya gitu. Bahkan tadi itu kalau interview itu dari luar kota itu dibiayai ya, iya gitu. Terus berikutnya itu ada beasiswa. Nah, beasiswa itu diperuntukkan bagi anak karyawan, adik atau diri sendiri, bersifat pengajuan dan proses seleksi. Gitu. Jadi yang punya anak yang sekolah dari PAUD, SD, TK, SMP, SMA, kuliah itu nanti silakan mendaftarkan beasiswa gitu. Diri sendiri semisal Mbak Christine itu semisal kuliah gitu ya. Itu ya nanti kuliah sambil bekerja nanti bisa mengajukan beasiswa ke SS gitu. Ibunya, anaknya sudah sekolah Bu? Oh sudah. Nanti didaftarkan ya Bu ya anaknya. Terus berikutnya adalah THR. Ini sewaktu kita mau hari raya ya Lebaran itu, Lebaran Idul Fitri ya bukan Lebaran yang lainnya. Itu ada THR gitu. Ya itu H-7 kalau THR itu. 1 minggu sebelum libur ya itu. Terus yang ke-8 itu jenjang karir gitu. Jenjang karir itu ya tadi yang sudah saya jelaskan, teman-teman di staf itu bisa ke asisten, bisa kepala cabang, segala macam itu. Sangat terbuka sekali jenjang karir. Terus lain-lain itu tidak ada sistem kontrak kerja, menahan ijazah atau sistem target gitu. Ada yang di sini menahan ijazah, ijazahnya ditahan, di SDM-nya nggak ada ya gitu. Di tempat lain masih banyak ya, itu yang menjaminkan ijazah. Ada yang pernah ditahan ijazahnya tempat lain? Belum? Gimana mau ditahan Pak, ijazahnya aja belum keluar misalnya gitu ya. Gitu. Terus berikutnya ada peningkatan kualitas SDM ya. Peningkatan kualitas SDM itu ada training wajib ya. Training wajib seperti hari ini atau 2 hari besok ya. Hari ini sama besok itu adalah training wajib sebelum teman-teman itu terjun ke warung gitu. Ya, ada prakerja, ada workshop, ada pembekalan umum, pembekalan per bagian nanti ada. Itu terus berikutnya, nah ini workshop ya, besok yang teman-teman jalani seperti ini ya, yang produksi ya nanti workshopnya seperti ini. Nah itu terus yang terakhir ya, itu adalah berhenti ya. Berhenti itu ya sudah tidak bekerja lagi di SS itu. Prosedurnya seperti apa? Ya disampaikan baik-baik. Prosedur berhenti sudah tahu? Berapa harus ngasih surat? Belum ya, 1 bulan sebelumnya harus ngasih surat gitu. Itu adalah prosedur berhenti secara baik-baik. 1 bulan sebelumnya itu harus mengajukan surat pengunduran diri gitu ke SDM. Terus kewajiban tersisa itu nanti akan kita urus ya, maksudnya terkait dengan kan kalau keluar itu masih ada kewajiban, semisal seragam belum kembali, semisal masih punya tanggungan koperasi, semisal. Nah itu nanti akan kita uruskan gitu dalam 1 bulan terakhir itu. Terus kemudian haknya juga akan kita berikan gitu. Kalau sudah bekerja minimal 1 tahun, teman-teman keluar dengan baik-baik, nanti pesangon, tali AC, tabungan, koperasi yang sudah kita potong setiap bulan itu nanti akan kita berikan gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman sudah masuk di SS secara baik-baik, nanti pada saat keluar itu ya keluarlah secara baik-baik gitu. Terus progres perusahaan ya, ini penutup ya. Nah, kebanggaan atau berbagi itu SS itu selalu semakin berkembang, semakin tumbuh dengan baik ya dari tahun ke tahun ya. Terakhir saja kita penjualan di SS itu sudah mencapai berapa? 20 M. Karyawannya sudah sekarang 2.700. Itu kan
lambangkan itu perkembangan SS itu senantiasa tumbuh terus gitu ya, dari tahun ke tahun gitu. Nah, yang namanya mimpi itu kan boleh ya. Nanti SS juga suatu saat bisa kok kita seperti mereka gitu ya. Ada McD, ada KFC. Nanti kalau di sini ada logo SS, kita akan sandingkan dengan mereka, kita juga akan berani ya. Suatu saat kita akan menuju ke sana gitu. Bahkan sekarang pun SS secara organisasi itu semakin bertambah baik, nanti semasa kita harus sampai ke PT segala macam, kita akan ke sana juga gitu. Nah, omset karyawan cabang juga semakin banyak gitu ya. Nah, kesimpulan apa? Yang pertama tadi ya bersyukur ya, kita sudah mendapatkan pekerjaan, sudah bisa mencari nafkah sendiri, ya rawatlah rezeki itu dengan baik gitu. Terus utamakan kebutuhan daripada keinginan ya. Teman-teman yang masih muda-muda ini ya, janganlah tergiur dengan keinginan. Yang butuh-butuh dulu aja ya. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila saya ada salah kata, terus kemudian kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, itu saya minta maaf. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini itu sebagai kepala urusan riset, efisiensi dan pengembangan produk. Akan tetapi karena produksi itu kosong, jadi saya sebagai koordinatornya resep, proses dan operasi di produksi pusat. Nah, saya di sini nanti akan mempresentasikan tentang produksi itu apa sih. Nah, nanti biar teman-teman itu tahu ya, besok kan teman-teman kan bakal diproduksi ya di belakang ya, kerjaannya produksi itu seperti apa sih, terus produksi itu menggunakan apa saja sih alat-alatnya, bahan bakunya seperti apa sih. Nah, nanti biar teman-teman tahu juga. Nah, terus nanti teman-teman harus mencatat juga, karena apa, catatan itu nanti biar untuk pedomannya teman-teman kalau di warung. Seandainya teman-teman tuh kemarin aku habis ikut training nih, tapi aku lupa ukuran ayam itu berapa. Nah, nanti dicatat gitu kan, biar besok kalau teman-teman itu lupa di warung bisa buka catatannya. Nah, terus arti produksi di warung spesial sambal SS. Apa sih arti produksi itu? Nah, kalau kita itu warung bidangnya kuliner, berarti kan produksi yang utama ya. Nah, produksi itu adalah kalau di warung SS itu seperti denyut nadinya warung SS. Karena apa? Kalau kita tidak berjalan, berarti warungnya tutup. Saya kasih contoh, seperti di warung Arya Semarang. Di warung Arya Semarang, kalau produksinya itu tidak lengkap, seandainya produksi masaknya itu hanya 3 orang, non masaknya itu hanya 2 orang, itu tidak bisa jalan warungnya. Walaupun personel operasionalnya itu sudah banyak, bisa membantu, tetapi itu juga tidak bisa membuat warung tersebut buka normal. Maka dari itu produksi itu adalah denyut nadinya warung, seperti itu ya. Terus yang kedua, bagian produksi di warung SS itu ada 2, yaitu apa? Produksi masak dan non masak. Masak itu apa sih, Mbak? Nah, masak itu adalah personel produksi yang tugasnya itu memasak menu di warung. Contohnya apa? Lauk, terus sayur asem seperti itu, terus masak ayam. Nah, itu adalah bagian tugasnya produksi masak. Terus yang bagian kedua itu adalah bagian produksi non masak. Nah, bagian produksi non masak ini istilahnya kalau bahasa gaulnya itu adalah bartender. Itu ya, bartender. Dia itu mengolah minuman, terus menata makanan gitu kan. Terus memotong buah, terus sama cuci berdiri. Nah, ini besok yang kulitnya itu sensi. Nah, ini ya, besok juga kalau sakit tuh bakal bisa diklaim tuh. Nah, maka dari itu besok itu kalau teman-teman di non masak itu harus belajar nyuci dulu. Biar apa? Biar adaptasi kulitnya di air yang panas-panas gitu ya. Soalnya apa? Saya itu pernah ya, saya kan pernah menjadi kepala produksi di warung.
Nah, tugasnya itu memang berat kalau para produksi. Itu tuh sambil mencuci mencuci cobek, mencuci gelas, terus mencuci sendok. Nah, itu kan panas semua ya. Nah, itu nanti kalau nggak terbiasa, aku yakin nanti pasti ini tangannya itu pada ini loh, rusak tuh loh. Nah, maka dari itu besok sebelum teman-teman itu masuk ke bagian minuman yang khususnya non masak, itu belajar dicuci-cuci dulu. Adalah struktur bagian produksi di pusat. Karena apa? Pusat itu membawahi beberapa area. Ya tadi areanya, area Jabodetabek, area Semarang, area Jogja, terus area Solo, area Mandiri non area. Nah, bagiannya seperti ini. Manajer produksi dan pelayanan. Itu adalah Pak Imam. Nanti tak kasih tahu Pak Imam tuh yang mana sih orangnya, yang ganteng atau yang seperti apa sih? Nah, nanti tak kasih tahu. Terus ada dua, Pak Imam itu membawahi dua kasih. Kasih itu apa? Kepala seksi, bukan kepalanya yang seksi ya. Tapi memang jabatannya kepala seksi. Ada dua kepala seksi pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Ada juga kepala seksi produksi. Nah, kalau di kita itu masuk ke kepala seksi produksi. Kepala seksi produksi itu ada memiliki anak buah berapa sih? Ada dua. Kaur resep dan proses produksi sama kaur operasional produksi. Kaur itu apa sih? Kepala urusan. Nah, itu kaur. Nah, masing-masing kaur dia itu masih memiliki staf. Siapa saja sih? Nah, kalau kaur resep dan proses produksi itu memiliki dua staf, yaitu staf resep dan proses masak serta staf resep dan proses non masak. Nah, dari dua ini itu juga memiliki trainer. Trainer itu istilahnya kalau bahasa gaulnya itu yang mengajari di warung dulu. Dia perbantuan, nah itu dia masuk di trainer. Trainer produksi masak itu ada 3 orang. Trainer produksi non masak itu hanya ada 2 orang. Ini orangnya cantik-cantik dan kalem-kalem. Ini ya, ini lalu ke struktur produksi pusat. Nah, ini kasih RPO pusat ini kosong, ya kan, kebetulan kosong. Kasih RPO pusat ini memiliki 2 kaur, kaur RPO dan kaur operasional, tetapi kosong semua, ya kan. Terus kaur RPO ini dia itu membawahi 2 staf, yaitu staf produksi masak. Ini namanya itu Mbak Tika, Kartika namanya, itu adalah staf produksi masak, produksi pusat. Terus yang kedua, nah ini paling cantik ya, staf produksi non masak di produksi pusat. Itu namanya Mbak Sofa. Terus selanjutnya, nah ini produksi area Jabodetabek. Produksi area Jabodetabek ini itu yang pertama kasih produksinya itu adalah Ibu Dewi Febriani. Ibu Dewi Febriani ini adalah kasih produksi area Jabodetabek. Terus Ibu Dewi ini juga memiliki staf. Stafnya siapa? Yang pertama itu staf RPO non masak, itu namanya Mbak Endah. Itu yang cantik itu, yang pakai balon. Terus yang kedua staf RPO masaknya itu adalah namanya Teh Ida. Namanya itu Teh Ida. Yang sudah masih muda sih dia, tapi kalau teman-teman bilang tuh sudah kayak ibu-ibu, tapi dia masih muda. Terus yang selanjutnya staf operasional produksi. Nah, itu namanya, saya lupa namanya, tapi itu dulu dari pengadaan Bintaro. Tapi wajahnya seperti itu. Kalau wajahnya saya keingat, tapi lupa namanya itu lupa saya. Seperti itu staf operasional produksi di area Jabodetabek. Saking banyaknya ini ya, nama yang harus dihafal ya, jadi agak kelupaan sedikit. Nah, itu di produksi area Jabodetabek. Oke, next Mbak. Terus, nah ini produksi area Semarang. Nah, produksi area Semarang itu adalah produksi yang subur-subur. Karena apa? Mereka di sana itu gemuk-gemuk tuh loh. Banyak sekali yang gemuk. Nah, di sana kasih produksinya itu adalah Bu Uum Umiasih namanya. Ini waktu muda, tapi sekarang dia sudah subur. Karena sudah beranak 3 ya. Nah, ini namanya Bu Umiasih, dia adalah kasih produksi area Semarang. Dia memiliki staf RPO masak, ini namanya Mbak Fristin, ini juga subur orangnya. Terus sama staf operasional produksi, nah ini kebetulan nggak subur dia, pasti kurang makan. Ini namanya Mas Husen. Nah, sedot ya.
itu namanya Mas Husen, dia adalah staf operasional produksi. Lalu ada staf admin produksi itu Mbak Nur. Nah, ini adalah komposisi produksi di area Semarang. Seperti itu. Nah, ini produksi area Jogja yang selanjutnya. Nah, ini besok yang di Jogja ini ya. Ini itu kasih produksinya Bapak Gunarto. Nah, ini loh Bapak Gunarto yang dulu itu menjadi kasih produksi pusat, sekarang dia ditugaskan ke produksi area Jogja. Masih ganteng kan dia? Masih ganteng. Nanti pasti yang non masa itu jangan sampai ya. Jangan sampai terkintil-kintil ya nanti ya. Soalnya masih ganteng bener ini. Tuh, dia adalah kasih produksi area Jogja. Dia memiliki kaur operasional produksi. Cantik. Namanya Mbak Titian namanya itu. Mbak Titian. Mbak Titian ini memiliki staf juga, staf RPO non masak yang bernama Mas Parianto. Terus staf RPO masak itu kosong, ya kan? Terus kepala dapurnya itu Mas Edi namanya. Karena nggak muat fotonya, jadi nggak saya masukkan. Ini adalah komposisi produksi area Yogyakarta. Jadi biar teman-teman tahu Pak Gun ki seendi yo. Nah, besok kalau mencari Pak Gun tuh yang taman sendiri. Mbak Tiani seendi yo. Oh, yang cantik sendiri. Nah, nanti pasti teman-teman lebih tahu. Itu terus next, Mbak. Nah, ini yang anak-anak area Solo nih. Ini komposisi personel area Solo itu paling lengkap ya. Karena apa? Kasih produksinya itu sangat masih muda. Ini namanya Bu Kamiati. Nih, Bu Kamiati. Dia dulu juga dedengkotnya SS kalau saya bilang. Bu Kamiati ini memiliki 2 staf. Namanya Kaur RPO. Nah, ini namanya Mas Slamet ini. Ini seperti teroris ya kalau kayak gini ya. Fotonya. Itu namanya Mas Slamet Wiono. Terus kaur operasional produksi itu namanya Mbak Rulani atau biasa kalau kita panggil itu Mbak Ruli. Terus Mbak Ruli ini juga memiliki staf operasional produksi namanya Mas Kolek. Lalu Pak Slamet, kaur RPO ini dia memiliki 2 staf yaitu RPO masak dan RPO masak juga. Ya, yang cowok ini namanya Mas Budi. Yang cewek ini, yang seperti Bu Guru ini, itu namanya Mbak Pongti.